Sahabat terkasih dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah perikop yang sangat indah dari Injil Markus, bab 6, ayat 30 sampai ke 34. Sebuah kisah yang sederhana, namun syarat akan makna tentang istirahat, pelayanan, dan belas kasih Tuhan. Mari kita bayangkan sejenak situasinya. Para rasul baru saja kembali dari perjalanan misi pertama mereka. Mereka telah mengajar, mengusir setan, dan menyembuhkan orang sakit. Mereka pasti sangat lelah, baik secara fisik maupun emosional. Mereka datang kepada Yesus, guru dan pemimpin mereka, untuk melaporkan semua yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Dan apa respons Yesus? Apakah ia langsung memberi mereka tugas baru? Apakah ia mengkritik pekerjaan mereka? Tidak. Hal pertama yang Yesus katakan adalah, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebuah ajakan yang penuh perhatian dan pengertian. Yesus tahu mereka butuh istirahat. Ia tahu betapa mengurasnya pelayanan itu. Ia peduli pada kondisi murid-muridnya, bukan hanya pada hasil pekerjaan mereka. Ini adalah pengingat penting bagi kita semua di zaman modern ini. Kita hidup dalam dunia yang terus-menerus menuntut kita untuk bergerak, untuk produktif, untuk selalu on. Budaya kerja keras seringkali membuat kita merasa bersalah saat kita beristirahat. Kita mungkin berpikir bahwa istirahat adalah tanda kemalasan atau ketidakproduktifan. Namun, Yesus sendiri yang meneladankan dan mengajarkan pentingnya istirahat. Ia mengundang para muridnya untuk menepi sejenak dari kesibukan. Istirahat bukanlah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan spiritual dan fisik. Istirahat adalah bagian dari ritme kehidupan yang sehat, sama pentingnya dengan bekerja. Tanpa istirahat yang cukup, kita akan mengalami kelelahan, kejenuhan, dan bahkan kehilangan sukacita dalam pelayanan kita. Perhatikan juga bahwa Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian. Ini bukan sekadar tidur atau tidak melakukan apa-apa. Ini adalah istirahat yang berkualitas. Sebuah waktu untuk menyepi, untuk melepaskan diri dari hiruk-pikuk dan tuntutan dunia. Ini adalah kesempatan untuk mengisi kembali energi, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan rohani. Waktu sunyi bersama Tuhan adalah saat kita dapat mendengarkan suaranya dengan lebih jelas, mengevaluasi kembali panggilan kita, dan memulihkan kekuatan jiwa kita. Jadi, pelajaran pertama bagi kita adalah jangan pernah meremehkan kebutuhan kita akan istirahat. Jadwalkan waktu untuk beristirahat, untuk menyepi, sama seperti Anda menjadwalkan pekerjaan atau pertemuan penting. Beri diri Anda izin untuk berhenti sejenak tanpa merasa bersalah. Ingatlah, bahkan Tuhan pun beristirahat pada hari ke-7 setelah penciptaan. Namun, cerita ini tidak berhenti di situ. Rencana Yesus dan para murid untuk beristirahat ternyata tidak berjalan mulus. Injil mencatat bahwa begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ketika mereka mencoba pergi dengan perahu, orang banyak melihat mereka dan berlari mendahului mereka melalui jalan darat. Bisa kita bayangkan betapa frustrasinya para murid. Mereka sudah sangat lelah, menantikan istirahat yang dijanjikan, tetapi ternyata mereka kembali dikelilingi oleh kerumunan orang. Mungkin dalam hati mereka mengeluh, "Ya Tuhan, kapan kami bisa istirahat?" Disinilah kita melihat aspek kedua yang luar biasa dari karakter Yesus, belas kasihnya yang tak terbatas. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, apa reaksinya? Apakah ia kesal karena waktu istirahatnya terganggu? Tidak sama sekali. Alkitab mengatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus melihat lebih dari sekadar kerumunan yang mengganggu. Ia melihat kebutuhan mereka, ia melihat kebingungan, keputusasaan, dan kehausan rohani mereka. Mereka seperti domba tanpa arah, rentan dan tersesat. Dan belas kasihnya mengalahkan keinginannya sendiri untuk beristirahat. Maka, ia pun mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ini adalah pelajaran yang sangat mendalam tentang prioritas dalam pelayanan. Ya, istirahat itu penting. Tetapi ada saat-saat di mana kebutuhan mendesak sesama kita, memanggil kita untuk bertindak. Bahkan ketika kita sedang lelah. Keseimbangan antara mengurus diri sendiri dan melayani orang lain adalah sebuah tarian yang terus-menerus kita pelajari sebagai pengikut Kristus. Kunci dari keseimbangan ini adalah sumber kekuatan kita. Jika kita melayani dengan kekuatan kita sendiri,
kita akan cepat habis. Tetapi jika kita melayani karena digerakkan oleh belas kasih ilahi, seperti Yesus, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan. Belas kasih adalah bahan bakar pelayanan yang sejati. Itu mengubah beban menjadi berkat, tugas menjadi anugerah saat kita merasa lelah dalam melayani keluarga, pekerjaan, atau komunitas. Mari kita berhenti sejenak dan meminta Tuhan untuk mengisi hati kita dengan belas kasih-Nya. Mintalah agar kita bisa melihat orang lain seperti cara Yesus melihat mereka, bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai jiwa-jiwa berharga yang membutuhkan sentuhan kasih-Nya melalui kita. Perikop ini mengajarkan kita dua kebenaran yang seimbang. Di satu sisi, Tuhan peduli pada kita dan ingin kita beristirahat serta memulihkan diri. Ia tidak ingin kita melayani sampai hancur. Merawat diri sendiri adalah bagian dari ketaatan kita. Di sisi lain, panggilan kita sebagai pengikut Kristus adalah untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan bagi dunia yang hilang dan terluka. Terkadang, itu berarti kita harus mengesampingkan kenyamanan kita sendiri demi kebutuhan orang lain. Lalu bagaimana kita menerapkan ini dalam hidup kita? Pertama, evaluasi kembali ritme hidup Anda. Apakah Anda sudah memiliki waktu istirahat yang cukup dan berkualitas? Waktu untuk menyepi bersama Tuhan. Jika belum, buatlah perubahan. Jangan menunggu sampai Anda benar-benar kelelahan. Istirahat adalah tindakan iman. Percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan saat kita berhenti. Kedua, ketika Anda dihadapkan pada gangguan atau kebutuhan tak terduga dari orang lain, saat Anda ingin beristirahat, berdoalah, mintalah hikmat kepada Tuhan. Apakah ini adalah panggilan untuk menunjukkan belas kasih? Atau apakah ini adalah waktu di mana Anda perlu menetapkan batasan yang sehat? Tidak semua permintaan harus kita penuhi seketika itu juga. Tetapi hati kita harus selalu terbuka dengan belas kasihan. Ketiga, ingatlah bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Ia tidak hanya menggembalakan orang banyak, tetapi ia juga menggembalakan para murid-Nya, para pelayan-Nya. Ia menggembalakan kita. Ia tahu kapan kita perlu dibawa ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang untuk memulihkan jiwa kita. Percayakan diri Anda pada pemeliharaannya. Kisah dalam Markus 6 ini adalah potret indah dari kehidupan pelayanan yang seimbang. Sebuah kehidupan yang mengakui kebutuhan untuk istirahat dan pemulihan, namun tetap siap sedia untuk digerakkan oleh belas kasihan. Semoga kita semua dalam kesibukan kita masing-masing dapat belajar meneladani Yesus, belajar untuk beristirahat dengan baik, dan belajar untuk mengasihi dengan tulus. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kita dalam perjalanan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.